Halo semuanya, saya Imam. Jadi dalam waktu dekat ini, saya dan Fatih mau pindahan rumah. Jadi mau netep di rumah ini. Cuma yang jadi kendala, kita tarik mundur ke belakang ya. Jadi rumah ini baru direnovasi sekitar 2 tahun yang lalu. Jadi 2 tahun yang lalu, saya dan Fatih itu ambil rumah subsidi. Terus langsung direnovasi full total. Setelah 2 tahun ini, baru mau ditempatin. Dan ternyata sekarang kan di musim hujan, jadi ada beberapa kendala, yaitu atap pada bocor, plafon pada bolong, dan kalian tahu rata-rata di sini rumah itu kalau musim hujan di kamar mandinya itu banjiran cuy. Jadi kebanjiran itu dari kamar mandi, bukan dari depan. Di sini saya mau share ya ke kalian semua ya. Bagi yang belum merenovasi rumah subsidi atau baru ambil dan ada rencana renovasi, jadi saya sarankan untuk kalian semua itu bikin pembuangan baru. Jadi di sini rata-rata keluhan para penghuni rumah subsidi di sini itu ketika musim hujan itu banjir, dan banjirnya itu dari kamar mandi ya. Jadi airnya yang dari got depan itu ke belakang semua. Karena di sini rata-rata rumah subsidi atau mungkin cuma di sini itu gotnya cuma 20 cm cuy. Sedangkan untuk menampung curah hujan yang begitu banyak itu nggak akan mampu. Akhirnya aliran pembuangan dari dalam itu malah masuk ke dalam semua, yang harusnya keluar itu malah air pada masuk semua ke dalam, dan semua ruangan itu banjir gara-gara di area kamar mandi itu bual lah. Jadi tempat pembuangannya itu bual, masuk ke dalam semua. Dan bagi kalian yang mau merenovasi, saya sarankan itu untuk bikin aliran sendiri atau pembuangan sendiri dan dibikin pak kontrol lah. Karena saya di sini juga bikin pak kontrol, jadi aman-aman aja walaupun pas musim hujan gotnya itu meluap. Itu nggak ada kendala sama sekali ya. Itu yang saya alami. Ini bagi kalian yang belum renovasi atau mau merenovasi rumah subsidi, saya sarankan untuk bikin aliran got sendiri. Nggak apa-apa lah buang budget lebih besar di awal daripada banyak kendala di belakang. Ketika musim hujan ini, jadi semua itu kelihatan semua. Dan yang jadi permasalahan saya di sini itu bukan gotnya ya. Itu kasus tetangga-tetangga itu kayak gitu. Dan yang kasus saya itu cuma atapnya pada bocor, sehingga itu netes ke plafonnya jadi berlubang. Akhirnya saya memutuskan untuk menyuruh tukang sekaligus Pak RW di sini ya. Jadi menyuruh tukang untuk beresin semua. Jadi rumah ini sebelum ditempatin udah beres lah, udah rapi, nggak ada kendala. Kita mulai benerin itu dari atap-atap semua. Kawan bocor biji, oh kayak gini. Harus samping ya baru ya? Ya harusnya kan ngisor. Dan ini proses penggantian atap ya, sama itu yang di ruang mesin cuci, itu atapnya diganti total. Itu yang dari fiber, itu cuma bertahan 2 tahun. Dan setelah 2 tahun, itu fibernya itu rusak, hancur, dan emang udah nggak layak dipakai lah. Itu jadi takutnya itu mengarah ke mesin cuci, karena itu pas di atas ruang mesin cuci ya. Atap dibenerin semua. Harapan.
Dan untuk di dalam plafon yang itu berlubang, saya menyuruh tukang untuk masuk ke dalam, untuk ngecek ke dalam lah bagian mana sih yang bocor. Akhirnya masuk lewat atap, dicek semua, dan akhirnya udah kelar semua ya. Itu bagian atas dari mengganti fiber yang di atas mesin cuci kelar, atap-atap kelar, dan sekarang itu proses penambalan plafonnya. Jadi plafon Gibson itu mudahlah untuk ditambal jika terjadi ada kebocoran terus plafon kalian berlubang, itu gampang diganti karena kalian tinggal nyari potongan Gibson atau enggak nyari beli yang full. Cuma itu lumayan memakan biaya. Kalau kalian budgetnya minim, mending cari atau tanya tukang, barangkali ada potongan Gibson terus buat nambal plafon. Ini sih solusi yang saya lakukan di rumah ini ya. Dan akhirnya kelar. Ya, itulah cuma sedikit share aja ke kalian ya. Jadi saya sarankan, sebelum kalian merenovasi rumah, mending mumpung sekalian ada tukang, mending dicek semua seluruh keadaan rumah. Barangkali ada yang bocor atau pembuangan yang nggak lancar. Itu yang utama sih. Ya kalian ngalamin sendirilah yang tinggal di rumah subsidi ya. Itu banyak kendala sekali. Dan makanya sebelum renovasi atau sedang renovasi itu dicek semuanya ya, mumpung lagi ada tukang, jadi nggak ngeluarin biaya 2 kali lipat. Oke, mungkin gitu aja videonya yang saya bisa share ke kalian. Saya Imam, see you the next video.